Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore pemirsa STV. Senang sekali rasanya saya Halimatus Sa'diyah kembali menyapa pemirsa dalam program Ramadan STV, yakni Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah. Sebuah program yang mengajak kita untuk mencari dan menemukan keberkahan dalam setiap sudut Ramadan. Mirsa, di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Beliau merupakan owner Zulfah Batik Tanjung Bumi, tepatnya berada di Desa Pasese, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Wurrotul Muhajjalah. Dan pemirsa, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana puasa di keempat hari di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar ya Ibu ya. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan tentunya pemirsa di rumah diberikan keberkahan dalam menjalankan puasa Ramadan kali ini. Dan pada saat ini tema yang akan kita bahas ini sangat menarik sekali Ibu. Dan temanya itu peran UMKM dalam menunjukkan batik go global, seperti itu Ibu. Kira-kira mungkin Ibu bisa disinggung sedikit terkait tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, kita sebagai UMKM itu harus siap untuk go global ya, karena tidak menutup kemungkinan ke depan itu kita harus keluar. Dengan untuk menuju global itu kita sebagai produksi bukan hanya di kain aja, harus mengadakan pengembangan. Kayak seperti batik itu bukan hanya dari sehelai kain aja, misalnya didesain jadi baju, seperti bikin kaos batik atau sal batik gitu. Cuman untuk menuju pasar global, khususnya luar negeri itu tidak semudah itu. Karena orang luar itu belum mengerti apa itu batik. Iya, baik, terima kasih Ibu. Dan pemirsa, kita akan melihat cuplikan video batik berikut ini. Sejarah batik berawal ratusan tahun silam ketika kaum pria para nelayan perantau pulang membawa buah tangan berupa batik dari daerah lain. Dengan cara mereka sendiri, kaum ibu pun berhasil mengkreasikan batik khas Bangkalan. Pekerjaan membatik pun dilakukan di sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga di keseharian mereka. Hingga tercetuslah teknik pewarnaan batik yang disebut batik kentongan. Nah, di sini, di Zulfah Batik, Desa Pasese, Tanjung Bumi, Bangkalan. Proses gentongan dapat dilihat oleh tamu yang datang. Gentongan sendiri pada dasarnya adalah teknik proses pewarnaan yang berbeda dari batik daerah lain. Batik yang sudah dimalam atau diberi motif direndam di larutan pewarna yang dikehendaki. Hingga warna dirasa telah menyatu dan muncul sesuai yang diinginkan. Minimal bisa 6 bulan, bahkan bertahun-tahun jika dirasa perlu. Kain yang digunakan pun khusus, yaitu kain katun prima. Kain yang ketebalan dan kekuatannya memungkinkan untuk lama proses perendaman. Keunggulan proses gentongan antara lain warnanya lebih kuat terpancar. Dan batik pun lebih awet hingga ratusan tahun lamanya. Nah, yang membedakan kenapa sih kok ada yang puluhan juta, ada yang belasan gitu. Itu yang beda, semakin pembatiknya itu sedikit,
terus detail batiknya itu lebih kecil-kecil, lebih rumit, itu semakin sulit. Apalagi pembatiknya cuma ada 1-2 orang, itu harganya sudah lumayan tinggi gitu. Terus kita sebagai istilahnya kita juraganya gitu ya, kalau sudah berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai kualitas cantingan yang bagus, itu bukan mereka yang ikut saya harganya, saya ikut mereka. Kalau Mbak segini Mbak mau, saya kerjakan. Kalau nggak mau. Jadi terpaksa kita sebagai juragan yang ikut gitu loh kasarannya. Cuman kalau gentongan yang halusan itu kan memang ada peminatnya masing-masing kayak kolektor. Nah, para kolektor itu beliau-beliaunya itu mau batik gentongan yang unik, di mana motifnya tetap ada yang baru, ada yang lawas ya. Cuman beliaunya itu selalu mau yang beda pada umumnya. Jadi kalau saya tuh selalu mendesain batik di mana yang nggak umum, tapi kualitasnya itu tetap bagus ya, terus klasiknya juga nggak hilang gitu. Orang-orang ahli ya yang soalnya apa kan dia sama-sama bagus biasa saja sih ya, biasa saja sih ya, berapa ya. Baik mirsa, itulah video cuplikan Zulpah Batik Tanjung Bumi. Dan Ibu, jika kita berbicara perihal batik, maka batik ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang keberadaannya sudah mendunia. Bahkan tepat pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengatakan bahwa batik merupakan warisan budaya kemanusiaan yang bersifat lisan dan non-bendawi. Kira-kira bagaimana kemudian seorang Ibu Wuri menanggapi hal itu? Ya, memang batik adalah seni budaya, yaitu warisan dari nenek moyang, di mana kita harus selalu melestarikannya gitu ya, dengan berbagai macam ya. Istilahnya nggak hanya di kain aja. Istilahnya kita selalu berinovasi gimana batik itu selalu diterima dengan pasar gitu. Seperti sekarang ini, saya pandemi kemarin kan memang ekonomi kurang baik-baik saja ya, batiknya juga nggak jalan, jadi saya mencoba mendesain batik itu dijadikan gamis. Itu sebetulnya kami juga bonek juga sih ya, karena kami juga ke depan punya cita-cita pengen menjadi batik itu, pengen menjadian bagian dari fashion muslim internasional gitu. Amin. Mungkin kalau saya belum sampai ke sana, dan saya berdoa dan punya harapan sama anak saya itu bisa go internasional dengan fashion muslim gitu, yang ada batiknya gitu. Karena batik itu kalau orang luar negeri untuk sementara ini belum mengerti apa itu batik. Saya pernah ada tamu dari Korea 3 mobil. Dia datang ke rumah bertanya, terus dia ini begini kata saya. Kenapa orang Indonesia itu pakai batik mahal-mahal gitu? Dia nggak ngerti gimana itu prosesnya. Padahal batik itu kalau untuk kolektor Indonesia itu sebuah budaya di mana dia sangat menghargai karena dia penikmat gitu. Dan batik itu menjadi aset juga ya, bisa dijual. Walaupun batik itu sudah dipakai, itu sudah bisa dijual gitu kalau batik. Kalau orang luar negeri mungkin karena prinsipnya ke fashion itu habis dipakai dibuang, di thrifting. Kayak sekarang kan musim thrifting, orang luar negeri bosan sama orang Indonesianya dibeli dengan murah. Kalau batik itu enggak seperti itu. Kalau batik itu bekasnya bukan malah murah, malah tambah mahal. Karena semakin lama maka barang semakin itu mahal, semakin langka, karena nggak di batik yang buatannya 10 tahun kemarin gitu ya, itu nggak bisa dibikin sekarang gitu. Baik Ibu, kita lanjut nanti segmen kedua, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di STV Cermin Kaum Santri.
wajah glowing sejak bangun tidur? Bisa! Step pertama, bersihkan wajahmu dengan 2-in-1 cleanser. Step kedua, segarkan kulitmu dengan balancing mist yang mengandung niacinamide. Step ketiga, kunci kelembapan pada wajahmu. Mudah bukan? Kulit glowing, cerah dan lembab kini jadi milikmu. Ready to glow and rock up your day? Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Dapatkan di counter Latulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Wuri tadi, bahwa memang Ibu Wuri ingin menjadikan batik ini tidak hanya berskala nasional, melainkan go internasional, seperti itu ya Ibu. Kemudian Ibu, saya ingin bertanya terkait hal awal atau apa sih yang kemudian membuat Ibu memutuskan untuk menggeluti dunia UMKM batik ini? Apakah sekedar hobi, iseng, atau bagaimana Ibu? Disilakan. Sebetulnya apa ya, semua itu kan seperti air mengalir ya Mbak ya. Saya kan latar belakang pesantren ya. Sebetulnya kalau dilihat dari sejarah hidup saya masih muda dulu, bukan di sini dunia saya, karena saya memang hidup di lingkungan pesantren ya. Tetapi setelah saya menikah, akhirnya kami tidak boleh kemana-mana sama Umi, terutama suami saya. Mau kerja di luar gak boleh. Umi bilang, kamu di sini aja nekunin batik. Batik itu enak katanya gitu. Tapi namanya enak itu kan butuh berapa tahun ya, prosesnya nggak semudah itu. Tapi setelah saya koreksi dari saya muda dulu, kayaknya saya itu memang batik itu sudah jiwa saya. Jadi dulu saya kalau males dengerin pelajaran di pondok itu, ngelukis saya Mbak, bikin rok, bikin apa, nanti pulang bikin di rumah. Nah setelah saya pelajari sekarang, oh berarti saya memang passion saya tuh di situ gitu. Akhirnya saya sekarang di batik itu kan selalu mendesain ya. Dari batik sampai baju itu saya kebanyakan desain sendiri semua gitu. Dan mungkin saking hobinya saya tuh ketika bekerja tuh tidak pernah merasa capek ya. Jadi kalau datang dari Surabaya misalnya ada batik selesai gitu, tumpuk gitu. Nah saya itu tak beber, tak lempit satu-satu. Suami saya bilang, kamu nggak capek apa gitu? Ya enggak lah, kamu udah usah ikut-ikut, aku udah minta bantu kok, saya lo seneng gitu. Ya karena saya mungkin hobi ya Mbak ya, nggak merasa capek, kayak bikin baju juga ya. Waktu itu awal 2019 itu saya bikin baju dan saya nggak tahu siapa yang mau beli, pasarnya diterima apa enggak, cuman saya yakin gitu loh, mungkin yakin tingkat tinggi itu adalah tawakal juga kali ya. Akhirnya saya waktu pandemi itu proses baju Mbak. Tapi alhamdulillah waktu pandemi itu jalan. Padahal baju saya itu nggak murah loh. Istilahnya kalau untuk hidup di Madura di kampung dengan harga 1,5 ke atas itu kan nggak murah gitu. Tapi alhamdulillah oleh masyarakat setempat dan orang sekitar dan jelas tamu-tamu itu diterima. Sampai saat ini saya tetap menekuni desain-desain batik. Cuman saya promosinya itu masih santai. Karena baju batik saya itu agak sulit ya desainnya, penjahitnya juga cuma punya beberapa. Kenapa saya tidak promosi besar-besaran? Takutnya ketika saya promosi besar-besaran sedangkan produksi saya belum siap, kan namanya jelek. Mendingan saya santai-santai saja, yang penting hobi saya jalan gitu. Cuman ya itu tadi,
untuk sampai di sini ini nggak semudah ini gitu. Ya jatuh bangun. Saya dulu pameran itu pakai motor juga, depan belakang penuh gitu, sampai sama Umi itu mobil ada, cuman punya orang tua. Dan suami saya tuh mengajari saya tentang hidup sederhana, apa adanya, itu luar biasa gitu. Dan memang saya dan latar belakang saya kan berada gitu loh Mbak. Umi saya kalau saya mau berangkat jual batik itu pasti tengkar gitu. Pakai mobil napa nak? Suami enggak usah, ya saya ikut, saya kan sami nawatok lagu suami gitu. Tapi alhamdulillah masa sulit itu sebentar gitu loh Mbak. Karena saya keluar dalam bisnis batik itu, UNESCO datang kan, batik booming gitu lah. Akhirnya saya terus karir saya itu ini, tapi naik gitu. Tapi ya nggak semudah itu. Memang usaha itu harus apa ya? Harus tekun, nggak boleh menyerah. Nah, ketika kita sudah ada di ujung keputusasaan, berarti kesuksesan sudah di depan mata. Jadi jangan pernah menyerah gitu loh. Karena setiap sesuatu itu kalau kita sungguh-sungguh nggak mungkin Allah nggak memberi jalan gitu. Ya sampai saat ini saya menekuni dunia perbatikan ini, saya senang gitu, dan saya selalu mendesain motif baru, dan saya tidak pernah kekurangan ide gitu loh Mbak dari batik. Dan saya suka keluar dari pakem ya, misalnya orang umum bikin motif ini, saya pasti keluar dari pakem ini, dari warna atau dari segi desain, dan alhamdulillah selalu diterima pasar, dan juga selalu disenengin sesama perajin juga sih gitu, setiap desain-desain kami gitu. Iya, jadi memang kalau kita itu bisa dibilang awalnya berasal dari cinta iya, dulu, harus cinta. baru kemudian kita akan ikhlas ke belakangnya. Ikhlas ya. Ketika kita ikhlas itu ikhlas dan seneng, istilahnya pasrah itu sebetulnya tawakal tingkat tinggi kan. Yang penting kita ikhtiar juga yakin. Ketika kita yakin saya mau bikin, padahal kita tidak tahu siapa yang akan beli, padahal modalnya besar. Tapi ketika yakin, berarti saya percaya dengan hukum sebab akibat. Ketika Allah menggerakkan saya bikin baju wuri gitu, itu pasti ada pembelinya. Nggak mungkin Allah membiarkan kita dengan produksi kita yang sebanyak itu. Cuman waktunya aja yang belum gitu loh. Jadi kita harus sabar untuk menunggu waktu yang membuat kita bahagia itu gitu. Karena sebenarnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusron. Dan memang adanya batik ini memang harus tetap dilestarikan. Harus dilestarikan. Kalau nggak dilestarikan punah Mbak. Dan saya bersyukur dan berdoa semoga industrialisasi itu nggak masuk Madura. Soalnya kalau industri masuk Madura, anak-anak sudah nggak mau ngebatik ya. Tapi kalau dipikir juga upah batik di Tanjung Bumi Ibu, itu kita akan jeda terlebih dahulu Ibu. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi seusai jeda berikut ini.
wajah glowing sejak bangun tidur? Bisa! Step pertama, bersihkan wajahmu dengan 2-in-1 Cleanser. Step kedua, segarkan kulitmu dengan Balancing Mist yang mengandung niacinamide. Step ketiga, kunci kelembapan pada wajahmu. Mudah bukan? Kulit glowing, cerah dan lembab kini jadi milikmu. Ready to glow and rock up your day? Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Dapatkan di counter Latulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam STV Cermin Kaum Santri. Iya Ibu, menarik sekali di segmen kedua kita bahas perihal kalau dibilang suka duka, kemudian apa yang kemudian awalnya bisa merambah ke dunia UMKM batik seperti itu. Kemudian Ibu, saya ingin bertanya terkait apa hal-hal yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan agar batik ini bisa menjadi go global, artinya mulai dari promosinya harus secara konvensional atau secara digital, kan sekarang semuanya sudah digital seperti itu. Disilakan. Ya, secara digital itu penting juga, dan juga untuk go internasional itu kita juga banyak syarat kan Mbak untuk go internasional ya. Jadi kita syaratnya juga surat-surat kita harus lengkap, kayak harus ber-SNI, merek kita harus benar gitu kan. Cuman terus juga di sana kita kalau untuk kesananya juga jangan asal misalnya ada tawaran pameran luar negeri gitu ya. Kita harus tahu juga di sana itu pasarnya seperti apa, orang sana itu sukanya seperti apa. Jangan ayo kita pameran ya. Kita rugi kan kalau kita tidak tahu bangsa pasarnya di sana itu seperti apa. Cuman untuk sementara ini pasar batik itu tetap Indonesia yang bagus, Jawa. Saya pernah ke Malaysia juga, terus ke luar pulau juga pernah ya. Itu yang beli gitu tetap orang Indonesia yang ada di sana gitu. Ternyata saya juga teman-teman cerita ketika teman-teman itu pameran ke luar negeri, ya memang yang beli tetap orang Indonesia yang berdomisili di sana gitu. Kalau untuk orang luar negeri sendiri itu masih belum, mungkin dia kurang ngerti ya batik itu seperti apa. Padahal orang luar negeri itu sangat menghargai seni ketika dia betul-betul tahu prosesnya. Mungkin karena promosi dari pemerintah selama ini tuh hanya sebatas duta batik gitu ya. Duta batik itu kan sebetulnya menurut saya kurang ini ya. Kan duta batik cuma yang jadiin model cakep sama ganteng gitu ya. Dia tidak menjelaskan tentang batik itu seperti apa gitu. Seharusnya untuk menjadi duta batik itu seorang yang memang betul-betul mengerti batik, prosesnya seperti apa, nanti batik itu bisa dijadikan aset juga gitu, nggak hanya dipakai model di ini gitu ya, orang luar negeri sudah biasa kayak gitu kan gitu. Jadi mungkin untuk promosi keluar itu harus bersama dengan penjelasannya bahwa batik ini seperti ini, prosesnya seperti ini, dan insya Allah kalau orang luar negeri itu tahu kalau seperti itu, dia lebih minat gitu dan menghargai ke batik gitu. Ya, karena sebenarnya nilai seninya yang nilai seninya yang kita jual. Soalnya apa? Kita bawa kain,
Mereka jahitnya gimana? Kebanyakan orang luar negeri beli batik itu hanya buat figura, buat pajangan gitu loh Mbak. Dan kami juga di rumah bikin juga apa kayak figura batik dibikin di frame gitu ya, untuk jaga-jaga mungkin ada orang luar ke rumah atau kita bisa pameran sewaktu-waktu keluar kan bisa bawa itu. Jadi nggak asal bawa barang gitu. Masa ke luar negeri mau bawa sarung kan nggak mungkin orang di sana diterima gitu. Mungkin kayak sutra, sal-sal batik. Kalau ke Belanda itu apa sih pasarnya di sana kan adem. Ya nggak mungkin lah kayak katun-katun ya bawanya sutra gitu. Harus tahu pasar juga ke sananya gitu. Kemudian juga harus menekankan yang namanya kualitas ya Ibu ya. Kualitas tuh penting. Kenapa? Kalau brand itu menurut saya ngikut kualitas ya. Kalau kita benerin kualitas dulu, baru brand kita itu akan besar gitu. Enggak, mungkin brandnya yang bagus enggak bisa. Walaupun brandnya besar tapi kualitas barangnya jelek, enggak mungkin diterima sama pasar. Dan orang sekarang kan pinter toh Mbak. Ada medsos kan sekarang. Kalau kita baik ya terkenal baiknya. Kalau kita jelek barang-barang kita ya terkenal jeleknya. Apalagi ada grup gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh harus hati-hati betul gitu dalam menjaga kualitas gitu. Karena memang apa yang dibilang Ibu tadi bahwasanya memang netizen sekarang itu sudah pintar-pintar. Sudah pintar-pintar. Bukan hanya brand. Oh Sulpah Batik ini ya, iya di sana itu menang brand gimana kalau kualitasnya jelek kan nggak mungkin kan, pasti jatuh pasti itu gitu. Kalau kita kemudian searching di Google atau di YouTube semuanya juga ada. Ada ya. Pastinya, dan tentunya mereka akan mengajar atau bercermin kepada hal itu. Iya, dan kemudian juga di Tanjung Bumi itu perajin batik kan banyak. Jadi bisa buat perbandingan ketika dia beli ke si A, saya lo beli di Sulpah kayak gini, di Sulpah harganya segini gitu. Cuman kan orang punya akal, ini kenapa kok gini gitu. Dan kalau saya Mbak berprinsip ketika saya mendesain batik, saya akan mendesain batik sebagus mungkin dan saya akan memberi harga yang sebagus mungkin juga gitu, karena di sana ada seni gitu loh, ada karya saya, di mana karya setiap orang itu kan beda gitu. Jadi saya yakin ketika saya berusaha membuat produk itu luar biasa dan insya Allah pasti diterima dengan pasar dengan baik gitu, tanpa mereka juga melihat harga, karena itu seni gitu. Seni itu nggak ada black market gitu loh, nggak ada harganya. Beda kayak kita mau jualan kerudung misalnya merek Wuri gitu, misalnya Wuri itu sudah agennya di mana-mana, harga pasarannya 50.000, nggak mungkin lah kita jual 75.000 kan gitu. Iya, karena memang kualitas lah yang paling utama. Kualitas paling utama ya. Dan Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu. Mirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali seusai jeda berikut ini. Tetap di STV Cermin Kaum Santri. Wajah glowing sejak bangun tidur? Bisa! Step pertama, bersihkan wajahmu dengan 2-in-1 Cleanser. Step kedua, segarkan kulitmu dengan Balancing Mist yang mengandung niacinamide.
Step ketiga, kunci kelembapan pada wajahmu. Mudah bukan? Kulit glowing, cerah dan lembab kini jadi milikmu. Ready to glow and rock up your day? Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Dapatkan di counter Latulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ramadan menuju Ramadan Berkah. Baik Ibu, kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini, dan mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit closing statement terkait tema yang kita bahas pada kali ini. Pesan? Ya, pesan boleh. Ya, untuk para generasi muda dan UMKM pemula, jangan pernah takut mencoba dan jangan mudah menyerah, dan percaya dengan hukum sebab akibat, dan kita harus selalu yakin bahwa kita bisa dan insya Allah sukses. Dan untuk STV Sabrah ya, luar biasa, saya nggak nyangka di kampung seperti ini ada channel YouTube yang luar biasa kayak gini. Terima kasih. Mungkin dilanjut dengan closing statementnya Ibu, atau apa itu mungkin terkait Zulpah Batik. Oh, Zulpah Batik, yaitu tadi semoga kita Zulpah Batik itu menjadi sebuah perusahaan yang besar, yang selalu bisa amanah dan Amin. menaungi para perajin-perajinnya. Ya. Sudah gitu aja. Terima kasih closing statementnya, pesan yang sangat menarik dan closing statement yang sangat luar biasa. Dan hal yang bisa saya simpulkan dari perjumpaan saya dengan Ibu Wuri pada sore hari ini yaitu batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang harus tetap terjaga, lestari dan keasriannya. Adanya UMKM batik juga mampu meningkatkan produksi batik, bahkan tidak hanya berskala nasional melainkan internasional. Dan bagi pemirsa, mari pakai batik, cintailah produk negeri dan saya bangga pakai batik. Pemirsa ingin memiliki kulit wajah cantik, cerah, alami, dan glowing? Pemirsa jangan khawatir karena Latulip sudah ada dan mohon maaf ya Ibu ya, karena Latulip hadir untuk memberikan atau mengatasi solusi permasalahan wajah kalian. Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Ibu terima kasih atas waktunya, dan pemirsa di rumah saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya sudah membersamai kami kurang lebih selama 45 menit. Saya Halimatus Sadia pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wajah glowing sejak bangun tidur? Bisa! Step pertama, bersihkan wajahmu dengan 2-in-1 Cleanser. Step kedua, segarkan kulitmu dengan Balancing Mist yang mengandung niacinamide. Step ketiga, kunci kelembapan pada wajahmu. Mudah bukan? Kulit glowing, cerah dan lembab kini jadi milikmu. Ready to glow and rock up your day? Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Dapatkan di counter Latulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah